Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid kelas 5 dan siswa-siswi kelas 5 SDS Mitra Makmur. Hari ini hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak kelas 5, kita hari ini yang kita pelajari adalah bab 3. Bab 3 kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui lompat jauh dan lempar roket. Hari ini ada 3 slide. Ini slide pertama, kemudian slide kedua. A. Kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat pada lompat jauh. 1. Kombinasi jalan dan lari. 2. Kombinasi lari dan lompat. 3. Kombinasi jalan, lari, dan lompat. 4. Kombinasi melompat dan mendarat. 5. Mempraktekkan kombinasi jalan, lari, dan lompat pada lompat jauh. Saya bacakan penjelasannya. Kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat pada lompat jauh. Olahraga lompat jauh mengombinasikan gerak dasar jalan, lari, dan lompat. Pada pelajaran ini kita akan membahasnya. 1. Kombinasi jalan dan lari. Bagaimana bentuk kombinasi jalan dan lari? Kita dapat melakukan kombinasi jalan dan lari pada lari melewati rintangan. Caranya sebagai berikut. Buatlah lintasan sepanjang 10-10 meter. Kemudian tentukan garis start dan finish. Siapkan tiang bendera sebagai sebanyak 8 buah. Tancapkan tiang bendera dengan jarak 1 meter pada ujung posisi awal bendera, kemudian berjalan ke depan. Gerakan ini diikuti dengan berlari melewati tiang bendera secara berkelok-kelok. Saat tiba di garis finish, segera kembali dan berjalan ke garis start. 2. Kombinasi lari dan lompat. Caranya sebagai berikut. Siapkan balok atau paralon sebanyak 8 buah. Letakkan balok yang jaraknya tiap-tiap balok sejauh 1 meter. Bersiaplah di garis start dalam formasi berbanjar ke belakang. Berlari ke depan pelan dan makin cepat. Saat mendekati balok, lakukan gerakan melompati balok. 3. Kombinasi jalan, lari, dan lompat. Bagaimana melakukan kombinasi jalan, lari, dan lompat? Buatlah lintasan sejauh 11 atau 15 meter. Lintasan dibagi menjadi 3 bagian. Misalnya bagian pertama sepanjang 3-4 meter. Lintasan dibagi menjadi 3 bagian. Misalnya bagian pertama 3-4 meter untuk lintasan berjalan. Kemudian bagian kedua sepanjang 5-7 meter untuk lintasan berlari. Bagian ketiga sepanjang 3-4 meter untuk lintasan melompat. Langkah-langkah kombinasi jalan, lari, dan lompat sebagai berikut. Posisi awal berdiri, sikap tegak. Awali berjalan dengan langkah biasa di lintasan bagian 1. Kemudian berlari dengan cepat di lintasan bagian 2. Saat mendekati lintasan bagian 3, lakukan tolakan 1 kaki. Ikuti gerakan melompat dengan sikap jongkok. Saat mendarat, tumpukan kedua kaki secara bersamaan. 4. Kombinasi melompat dan mendarat. Amati pada buku yang siswa bawa ada halaman 26, itu ada
gambarnya gambar gerakan saat mendarat di bak pasir. Oke, saya lanjutkan. Nomor 5, mempraktekkan kombinasi jalan lari dan lompat pada lompat jauh. Dalam aktivitas ini kita hendaknya memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut. Menentukan titik awal sebelum melakukan kombinasi berjalan dan berlari. Memperhatikan kombinasi langkah berjalan dan berlari sebagai awalan. Melakukan kombinasi berjalan, berlari, menumpu, dan melompat. Memperhatikan sikap badan di udara melayang di udara. Memperhatikan posisi kaki dan badan saat mendarat di bak pasir. Cara melakukan kombinasi berjalan, berlari, melompat, dan mendarat dalam olahraga lompat jauh sebagai berikut. Awalnya lakukan gerak berjalan biasa, kemudian berlari dengan sekencang-kencangnya. Saat mendarat, mendekati papan tolakan, bersiap melakukan tolakan. Gunakan kaki terkuat untuk melakukan tolakan. Saat melayang di udara, arahkan kedua lengan ke belakang. Saat akan mendarat, ayunkan kedua kaki dan tangan ke depan. Lakukan pendaratan dengan kedua ujung kaki. Saat mendarat, kedua lutut ditekuk sedikit. Kedua lengan diluruskan ke depan dan menjaga keseimbangan badan. Oke, siswa-siswi kelas 5. Kita lanjutkan slide selanjutnya. Kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lempar pada lempar roket. Ada 1 kombinasi jalan dan lari pada gerakan awalan lempar roket. 2 kombinasi lari dan lempar pada tolakan sebelum melempar. 3 kombinasi jalan dan lempar pada gerakan setelah melempar. Roket merupakan alat berbentuk seperti rudal, terbuat dari pipa paralon. Panjang roket sekitar 50 cm. Permainan lempar roket mengkombinasikan gerak dasar jalan, lari, dan lempar. Lempar roket merupakan modifikasi dari lempar lembing. Permainan ini dapat melatih kekuatan otot, kekuatan dan kecepatan gerak lengan. 1. Kombinasi jalan dan lari pada gerakan awalan lempar roket. Pada buku yang kalian bawa, anak-anak kelas 5, di halaman 28 ada gambarnya, gambar di atas gambar gerakan sebelum dan sesudah melempar. Kemudian nomor 2, kombinasi lari lempar pada tolakan sebelum melempar. Kemudian juga berkaitan dengan nomor 1, kaitannya gambarnya seperti itulah gambarnya untuk melempar roket. 3. Kombinasi jalan dan lempar pada gerakan setelah melempar. Masih amati gambar yang ada di halaman 28. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan setelah melakukan lemparan sebagai berikut. Pindahkan berat badan dari belakang ke depan. Pindahkan kaki kanan ke depan. Posisikan kaki agar berada di belakang garis batas lemparan. Oke anak-anak, cukup 3 slide hari ini untuk pelajaran penjas. Mudah-mudahan kalian paham di rumah. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.